Selanjutnya, rekan-rekan sedharma, kita akan mendengarkan Dharma Dersana dari Ibu Eli Raharja dengan judul atau topik bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Kepada Ibu Eli Raharja, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ada ini kok. Bisa pakai ini. Sudah terlihat? Sudah jelas, Ibu Eli. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Sangya Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, ini baru pertama kali saya menggunakan Zoom, jadi agak bingung mau lihatnya ke umat apa mau lihat ke kamera gitu ya. Saya lihat ke umat yang ada di sini saja ya. Boleh ya? Silakan. Yang ya? di Zoom juga sudah kelihatan kok udah tampak depan, Bu Eli. Oke. Oke. Tadi katanya disuruh Dhamma Desana gitu ya. Nah, saya mungkin lebih ke sharing pengalaman saja, bukan Dhamma Desana, karena kemampuan untuk Dhamma Desananya belum ada lah, belum inilah ya, lebih banyak sharing pengalaman aja gitu. Tadi judulnya apa? Bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Oke, ini judulnya dari panitia ya. Ngerti nggak maksudnya judulnya? Karena dari kecil diajarinnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Nah, kalau di Buddhis ini sengaja judulnya supaya membuat kita berpikir gitu. Mungkin saya mulainya dari cerita dulu ya. Cerita ini sebenarnya banyak cerita dari dari Tipitaka yang sangat membuat saya tergugah gitu bersama Ega. Tapi yang cerita ini cukup menarik karena jarang didengar gitu. Ini cerita tentang seorang laki-laki dan seorang wanita yang dua-duanya berasal dari keluarga yang sangat kaya. Jadi yang saya lupa namanya karena cerita ini saya dengar dari jadi kebetulan saya lebih banyak mendalami sisi Theravada. Kan kalau Budayana kan kita ada Theravada, kita ada Mahayana, kita ada Vajrayana gitu ya. Nah, kebetulan saya lebih banyak belajarnya dari sisi Theravada ya, banyak belajar dengan Asing Keminda, kemudian ada Biku Nyanukamsa, kemudian ada saya Daurewata, macam-macam ya. Nah, ini mungkin saya kutip dari cerita-cerita yang pernah saya dengar dari beliau-beliau gitu. Nah, ini ceritanya dari Tipitaka tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berasal dari keluarga yang sangat kaya gitu. Nah, seperti cerita-cerita di Indonesia juga, kalau di India namanya jodoh pasti dijodohin ya, namanya orang kaya dijodohin lah antara si laki-laki ini dengan si perempuan ini. Nah, karena mereka berasal dari keluarga yang sangat kaya, sepanjang hidupnya mereka tidak perlu bekerja. Mereka tidak perlu bekerja, setelah menikah pun mereka kerjanya hanya pesta, foya-foya gitu. Setiap malam ngadain pesta, ngundang teman-temannya, pokoknya uangnya dihabiskan lah sama mereka. Karena toh mereka nggak ngerti yang namanya bekerja gitu. Nah, sampai setelah mereka usia tua, yang terjadi adalah dengan kekayaan yang kalau boleh dibilang nggak habis sebenarnya, tapi bisa habis sama mereka, sehingga di usia tua mereka keduanya menjadi pengemis. Ya, saya nggak ingat nama si pemuda dan si pemudinya, seperti juga tidak pernah di-mention waktu diceritakan. Tapi poinnya adalah Buddha mengatakan bahwa kedua orang ini, sepasang suami istri ini, kalaulah
di sepertiga hidup mereka, itu mereka mendalami Dhamma, yang laki-laki harusnya bisa menjadi seorang arahat. Dan yang perempuan itu menjadi anagami. Taruh kata lah misalnya sepertiga hidupnya mereka foya-foya dulu gitu. Ya, habis itu mereka belajar Dhamma. Yang laki-laki itu masih bisa loh mencapai anagami. Yang perempuannya masih bisa mencapai sakadagami. Terus taruhlah dikasih fur lagi deh. Habisin dulu deh 2/3 hidupnya foya-foya gitu. Yang laki-laki ya kalau habis itu dia belajar Dhamma, dia masih bisa loh menjadi sakadagami, yang perempuannya menjadi sotapanna. Tapi karena sepanjang hidupnya mereka buang dengan berfoya-foya, nggak pernah belajar Dhamma, akhirnya di akhir kehidupannya mereka menjadi pengemis gitu. Cerita ini termasuk cerita yang sangat buat saya tuh sangat gila. Ini mungkin ceritanya sederhana, tapi kalau kita pikir-pikir sayang banget ya, kesempatan seseorang bisa menjadi arahat. Taruhlah dia nggak jadi arahat, dia cuma menjadi sotapanna gitu. Sotapanna itu kan udah ada jaminannya ya, cuma 7 kali lagi kelahiran gitu. Udah dipegang di tangan kalau dia sotapanna. Itu aja nggak bisa slip gitu, bisa terlepas dari tangannya kita, walaupun kita sudah punya semua kondisinya sudah ada. Kita udah terlahir sebagai manusia, sudah ada Buddha, sudah ada ajarannya gitu. Itu aja masih bisa terlepas. Padahal kalau mereka ngerti, mereka belajar Dhamma, itu istilahnya apa ya? Kalau kita bilang garansi kali ya, garansinya sudah di tangan gitu. Sudah pasti jadi sotapanna. Nah, di cerita ini saya berpikir serem sekali gitu. Mungkin beberapa orang ngerasanya biasa aja lah gitu. Toh agama Buddha kan bebas, benar nggak? Agama Buddha kan bebas ya, mau belajar boleh, mau berdana boleh, mau ngapain aja boleh gitu. Tapi sebenarnya kesempatan itu susah banget didapatkan. Nah, itu terjadi di kehidupan di zamannya Buddha Gotama. Apakah di kehidupan sekarang ada nggak? Ada nggak orang yang seperti itu? Coba kalau yang peserta di Zoom, ada nggak kira-kira bayangan orang-orang yang seperti ini? Mungkin ada. Jarang ada ya. Mungkin tapi kalau seperti cerita tadi kayaknya berakhir sebagai penulis kira-kira. Betul itu memang ceritanya, dan itu cerita real loh ya, bukan saya yang ngarang loh, itu ceritanya ada dan kejadiannya di zamannya Buddha Gotama gitu. Nah, maksud saya menceritakan kejadian ini adalah saya ingin membagikan istilahnya, kita bisa loh bersenang-senang dulu, tapi ujung-ujungnya adalah ya kita harus kembali ke penderitaan ya. Mungkin saya nyambung dulu sama cerita kedua. Cerita kedua ini pernah saya bagikan juga di media sosialnya saya gitu ya. Ini saya dengar dari Bante juga. Ini cerita mengenai 2 orang dewa yang bersahabat. Dewa itu kan begitu dia lahir, istilahnya kalau boleh diceritakan, dewa itu kan begitu lahir sudah remaja ya. Nggak pakai dilahirkan di kandung. Kalau manusia kan di kandung 9 bulan gitu. Kalau dewa itu kan begitu lahir sudah jadi, kalau gadis disebut berusia 16 tahun, kalau pemuda kalau nggak salah 18 atau lupa 18. Ya di remaja lah gitu, dan biasanya ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu, dan bajunya pun cakep gitu ya, terus wangiannya, bunganya, pokoknya semuanya udah paling bagus gitu. Nah mereka tahu mereka akan meninggal itu biasanya ada beberapa tanda gitu. Mulai kusam, kemudian bunganya mulai layu gitu ya. Nah si sepasang sahabat dewa ini, mereka sama-sama sudah ada tanda-tanda mau habis masa hidupnya di alam dewa ya. Nah setelah mereka, terus karena mereka dewa, mereka bisa melihat mereka akan lahir di mana gitu. Jadi dewa yang satu itu begitu dia lihat, dia tahu dia akan jadi belatung. Dia akan jadi belatung. Yang satu lagi dia lihat, dia tahu dia akan lahir sebagai burung gagak. Jadi akhirnya si dewa yang akan lahir sebagai belatung ini titip pesan sama temennya yang akan jadi burung gagak, kamu nanti kalau lahir tolong cari saya ya, habis itu kamu patok saya gitu, supaya saya nggak terlalu lama di
jadi belatung supaya saya bisa terlahir lagi gitu. Karena jadi belatung itu kan geli ya, kalau udah seorang dewa jadinya jadi belatung gitu. Terus temannya bilang oke, katanya, saya akan cari kamu dan akan mematuk kamu gitu. Nah akhirnya setelah mereka sama-sama meninggal, yang lahir jadi belatung udah terlahir jadi belatung, yang terlahir jadi burung gagak kan dia istilahnya apa ya, dikandung dulu ya sama apa namanya induknya gitu ya. Jadi perlu waktu sehingga si belatung ini sudah lahir beberapa bulan sebelum si burung gagak ini lahir gitu. Akibatnya adalah sama-sama lupa. Si belatungnya lupa, si burung gagaknya juga lupa karena udah sekian lama gitu. Sampai satu kali si burung gagak ini tersadar, oh iya saya punya janji sama teman saya gitu. Nah dicarilah si temennya ini yang bentuknya belatung gitu. Setelah ketemu sama si belatung, si burung gagak ini mau mematuk si belatung. Terus ditanya, kenapa kamu mematuk saya? Loh kan saya disuruh sama kamu waktu itu, supaya kamu istilahnya cepat mati di dunia belatung dan bisa terlahir lagi di alam yang lain gitu. Terus si belatungnya bilang apa? Dia bilang, enggak lah, enggak jadi, yang dulu jangan diingat lagi. Soalnya saya di sini enak, saya punya teman banyak, ya saya hidupnya enak di sini. Jadi inti dari cerita ini adalah kita ngelihat, kalau kita sebagai manusia, kita lihat binatang, hidup binatang itu kayak menjijikan gitu. Kita nggak mau lama-lama di situ. Tapi begitu kita terlahir di alam binatang, kita tidak akan ingat. Dan buat kita, itu dunia kita yang sebenarnya gitu. Kita merasa jadi superior. Kita jadi hebat di sana. Karena apa? Karena kita nggak ingat lagi. Ya, jadi poin ceritanya adalah bahwa kita hidup itu, kita ini hidupnya sebenarnya di 4 alam apa ya? Rumahnya kita, ini Buddha loh yang bilangnya, bukan saya. Rumahnya kita itu di 4 alam apa ya? Di neraka, di alam peta, di alam binatang, kemudian di asura. Kita hanya sekali-sekali mampir di alam manusia, sekali-sekali mampir di alam dewa. Saking lamanya kita hidup, Buddha mengatakan apa? Saking lamanya kita sudah hidup sepanjang samsara ini, kita semua sudah pernah loh lahir di 31 kurang 6 ya. Lupa saya, kurang berapa alam yang tidak bisa dicapai sama kita, tapi kita sudah pernah capai jana di kehidupan sebelum-sebelumnya. Saking lamanya tuh kita hidup. Jadi boleh dibilang semua alam sudah pernah kita cicipin. 6 kalau nggak salah yang kita belum. Itu hanya bisa di para Arya. Ya. Iya, maksudnya adalah kita sebenarnya punya kemampuan. Kalau kita dulu pernah masuk di alam misalnya rupa gitu ya, alam rupa Brahma gitu. Berarti kan kita udah pernah capai jana. Jadi kita kadang-kadang kita bilang, saya nggak bisa belajar, saya nggak bisa meditasi, saya nggak bisa ini. Lo dulu udah pernah kok gitu. Dulu udah pernah mencicipi alam tersebut, berarti udah pernah capai jana gitu. Cuman karena saking panjangnya samsara, kita lupa. Kita lupa bahwa kita pernah sebenarnya capai jana, kita pernah jago meditasi, kita pernah jago di pitaka gitu. Cuman saking lamanya kita lupa semua. Iya, karena kita terlalu lama. Jadi rumah aslinya kita di 4 alam apa ya? Jadi kalau kita takut sama neraka, kita takut sama alam binatang, kita takut sama alam peta gitu ya, alam asura. Kita ini udah bolak-balik ke situ. Udah bolak-balik. Cuman sesekali aja kita mampir di alam manusia. Makanya kenapa susah banget jadi manusia. Kan kita semua sudah familiar dengan cerita tentang kura-kura yang muncul 100 tahun sekali ke atas permukaan laut dan buta, dan di tengah-tengah samudra yang berombak deras ada satu cincin yang apa istilahnya gelang gitu ya, gelang dari misalnya kayak karet gitu, di mana kura-kura ini 100 tahun sekali muncul dan kepalanya pas masuk ke ring ini gitu. Itu kan kemungkinannya kalau dipikir kayaknya hampir 0,00 sekian gitu ya. Udah munculnya 100 tahun sekali,
Terus pas lagi masuk, mana dia buta lagi, dia nggak bisa lihat di mana ada si bulatan cincin ini gitu. Jadi manusia itu susah banget. Kalaupun kita berkarma baik dan kita memiliki kesadaran penyambung kelahirannya itu lahir di alam manusia, belum tentu kita lahir di keluarga yang beragama Buddha. Betul? Susah ya, jadi udah jadi manusianya susah, terus itu jadi manusia pun belum tentu kita ada di keluarga Buddhis. Bisa jadi kita lahir di keluarga yang beda keyakinan. Ya. Nah, kemudian kalaupun misalnya kita lahir di keluarga Buddhis, belum tentu juga kita tergerak untuk belajar Tipitaka. Buktinya apa? Buktinya kita wihara mungkin sekitar sini banyak umat Buddha, tapi nggak ada yang datang, nggak ada yang ikutan Zoom misalnya. Wihara banyak, tapi yang datang mungkin umat Buddhanya banyak juga di sekitarnya, tapi yang tergerak untuk datang ke wihara atau misalnya belajar gitu ya, belajar agama gitu, belajar Tipitaka, itu pun jarang. Ya, saya kebetulan sekolahnya dari kecil agamanya semuanya teman-temannya mix. Jadi dari SD, SMP, SMA, kuliah itu kita sekolahnya satu kelas itu agamanya 5 agama ya. Tapi Hindu jarang saya ketemu kecuali pada saat kuliah. Jadi dari 5 agama ini saya kalau sering perhatikan mereka waktu saya kuliah, mereka rajin sekali bikin setiap hari jam berapa kumpul di perpustakaan itu bahas kitab suci. Bahas kitab sucinya mereka gitu. Setiap hari tertentu mereka ada sharing apa gitu. Saya tuh sendirian kan, agama Buddha kan minoritas ya. Jadi saya cuman perginya ke wihara gitu, tapi di luar wihara itu nggak ada gitu. Tapi teman-teman saya ini rajin banget, terus kemana-mana bawa kitab suci gitu. Saya suka liatin, hebat ya. Maksudnya kok bisa ya mereka begitu, itu nggak gampang loh komitmen setiap minggu sekali atau 2 kali, saya lupa, mereka kumpul dan benar-benar ngebahas gitu dan sangat menikmati gitu. Terus saya bingung, kok kita enggak ya gitu. Terus misalnya mereka ke tempat ibadahnya mereka gitu. Kayaknya persiapan mereka itu luar biasa gitu. Bangun lebih pagi, mandi, kemudian pilih pakaiannya rapi. Kan mertua saya berkeyakinan yang berbeda dengan saya. Saya kalau lihat mereka pergi ke rumah ibadah gitu, seneng banget lihatnya. Ya, jadi benar-benar kayak mau berkunjung ke rumahnya siapa gitu loh. Jadi dandanannya kalau kita kan lebih heboh dandanan ke mall, dandanan ke pesta nikahan gitu ya. Tapi kalau saya lihatin umat lain, mereka lebih senang gitu pada saat mau ke rumah. Istilahnya kan rumahnya dikunjungi ini kan rumah Tuhan gitu ya ceritanya ya. Jadi mereka tuh benar-benar rapi, benar-benar memperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus dengan niat yang sangat senang, sangat bersemangat pergi ke rumah ibadah gitu. Kalau kita mesti bujuk dulu, datang ya ke wihara, datang ya ke baktian gitu, benar nggak? Ya kan, kita harus sampai membujuk gitu orang-orang untuk ikutan ke wihara. Menurut saya kok agama Buddha sih bebas, tapi nggak gitu-gitu amat sih gitu bebasnya gitu. Ya ini bedanya, maksudnya kenapa kita perlu melihat tetangga-tetangganya kita supaya kita bisa berkaca gitu. Kadang-kadang perlu orang lain untuk menabokin kita gitu. Kalau kita nggak bisa sadar, kita perlu lihat keluar ya. Nah jadi manusia itu susah banget, susah ketemu agama Buddhanya juga susah. Terus nanti akan ada satu masa di mana Buddha Sasana akan hilang dari bumi ini. Nggak ada orang yang tahu apa itu kata Buddha, apa itu kata Dhamma, apa itu kata Sangha, sama sekali nggak ada. Dan itu masanya sangat panjang, sampai bumi ini hancur. Jadi dari sejak mulai hilangnya Buddha Sasana sampai buminya hancur itu lama sekali. Nah pada saat itu, kita mau berharap belajar Dhamma, jangan berharap deh. Bahkan untuk berbuat baik aja itu nggak ada istilah berbuat baik gitu. Saking nggak ada Buddha Sasananya. Jadi buat saya hal-hal seperti ini menakutkan gitu. Menakutkan dalam arti positif ya, bukan menakutkan dalam arti dosa mula cita gitu ya, bukan ya. Tapi menakutkan dalam arti membuat kita jadi bersamwega gitu, tergugah. Kalau nanti saya terlahir di masa itu, bagaimana caranya ya? Gimana caranya saya ingat berdana?
Gimana caranya saya ingat menjalankan sila? Gimana caranya saya ingat menghormat pada orang tua misalnya? Nggak ada loh. Nggak ada kamus itu di kehidupan nanti. Benar-benar kosong. Bisa bayangin nggak nanti nggak ada Buddha Sasana? Buddha Sasana ini kan diperkirakan sisanya waktunya adalah 2.500 tahun lagi. Dan hidup kita masih panjang loh. Kita ngeliat angka 2.500 kan kesannya kita bakal lahir lagi, masih banyak kesempatan ya. Nggak ada. Karena belum tentu kita jadi manusia. Ya, dari 2.500 itu belum tentu kita akan jadi manusia dalam kurun waktu itu, dan kalaupun jadi manusia belum tentu beragama Buddha. Tidak ada jaminannya kita akan beragama Buddha. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat saya terus terang dari tahun lalu sebenarnya agak sedikit apa ya, jadi kayak kapan lagi ya kita mau belajar gitu, kapan lagi kita mulai tergugah kalau nggak sekarang, mumpung Buddha Sasana masih ada, mumpung guru-guru yang kita bilang sangat menguasai Tipitaka masih ada, orang-orang yang memahami Pali masih ada gitu. Jadi ini membuat saya berpikir, oh harus segera mengambil keputusan untuk belajar Tipitaka ya. Nah, banyak teman-teman saya yang kan namanya agama Buddha ini kan kadang-kadang suka ditafsirkan sendiri ya, pengertian suta-suta gitu. Kita punya cerita tentang Sutta Kalama, mungkin teman-teman sudah familiar dengan Sutta Kalama ya. Buddha mengatakan apa? Boleh, kalau menurut Anda itu baik, menurut Anda itu benar, jalankan. Tahu nggak cerita Sutta Kalama? Yang di Zoom tuh dinyalakan nggak ya audionya? Boleh ikutan nimbrung kali ya? Ada orang nggak di Zoom? Nyala, semuanya bisa nyala. Oh nyala ya. Boleh ikutan ya, kalau mau nyelak aja ya. Udah pernah dengar tentang Sutta Kalama belum? Yang Ehipasiko itu. Hah? Tentang Ehipasiko. Iya, yang waktu itu ada satu area yang menjadi tempat lintasan gitu. Kota ini menjadi tempat lintasan, rame jadinya. Jadi banyak banget yogi yang datang, mampir sebentar terus pergi. Terus datang lagi yogi yang lain, datang pergi lagi gitu. Jadi ini kotanya memang kota yang rame dan banyak disinggahi oleh para yogi. Yogi itu maksudnya para meditator yang memang ngajarin ilmunya gitu. Nah, sampai satu kali Buddha mampir ke kota itu, kemudian suku di sana. Kenapa? Sorry. Suku di sana bertanya gitu, namanya suku Kalama, bertanya kepada Buddha, Buddha, kita ini bingung, setiap ada yogi datang ngajarin sesuatu yang berbeda gitu. Yogi A datang ngajarin ilmu namanya A. Yogi B datang ngajarin B, yogi C datang ngajarin C gitu. Kita harus ikut yang mana? Jadi begitu si A pergi, datang B, mereka ganti ke B. B pergi, datang C, ganti C gitu. Nah, waktu itu Buddha mengatakan bahwa jangan percaya sesuatu hanya karena ini diucapkan oleh seseorang yang istilahnya apa ya? Gelar apa sih namanya? Istilahnya misalnya dia brahmana gitu. Terus kita percaya dengan ucapannya dia. Terus misalnya orang ini statusnya tinggi, kita percaya sama dia. Terus udah itu jangan percaya karena ini sudah diturunkan turun-temurun gitu. Karena ini ajaran turun-temurun, kita harus percaya. Jadi jangan percaya karena itu gitu. Jadi percayalah pada saat kalau ajaran itu membuat kita lebih baik, membuat kita lebih berkembang secara spiritual, kita boleh percaya. Nah, cilakanya suta ini sering banget dijadikan pegangan sama umat Buddha untuk alasan bahwa kan saya bisa berpikir, kalau ini jelek, berarti saya nggak usah ikutin. Kalau ini bagus, saya ikutin gitu. Saya cuma kadang-kadang kalau ketemu teman-teman yang suka berkata begitu, saya cuma dalam hati mikir gini, kita tahu dari mana? Kita sebagai putujana, sebagai umat awam, kita tahu dari mana baik dan buruk? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita masih punya ketebalan kilesa yang nutupin kita nggak tahu sama sekali gitu. Sekarang saya udah pernah cerita ini belum ya? Saya lupa saya pernah cerita sama siapa.
Ini kebanyakan cerita ya. Saya punya waktu sampai jam berapa ya? Sekitar jam 11, kira-kira jam 11. Jam 11 ya, oke. Bisa. Oke, jam 11. Jadi cerita ini, kenapa saya sering demen cerita? Karena biar menghindari bias gitu, jangan ngambil dari persepsinya kita gitu ya. Cerita ini saya lupa, Bante siapa yang sampaikan saya lupa. Jadi untuk menentukan perbuatan baik atau buruk, ini ceritanya ada satu suami yang kebetulan lagi dapat naik jabatan di kantor, terus dapat bonus. Oke, jadi si suaminya dengan senang telepon ke rumah nih, telepon ke istrinya, Mama tolong siap-siap, nanti malam Papa mau ajakin keluar makan malam. Oke, kita rayakan keberhasilannya Papa gitu, siapin anak-anaknya, pastikan begitu nanti saya jemput, kita udah ready nih, karena macet jalanan. Ya kan? Nah, suaminya sudah siap-siap mau pulang, tiba-tiba ada kerjaan. Kan niat awalnya apa? Niat awalnya baik kan? Pengen traktir keluarga gitu ya, pengen senengin keluarga gitu. Menyenangkan keluarga. Tiba-tiba ada kerjaan sehingga dia telat. Pada saat mulai telat, itu batinnya masih tenang enggak? Sudah enggak? Sudah muncul gelisah, sudah muncul marah, sudah muncul kesel, betul? Terus dia telepon sama istrinya bilang bahwa ini saya bakal telat, jadi cepet ya, siapin ya anak-anak gitu. Oke, dia buru-buru pulang sampai ke rumah, begitu sampai rumah, istrinya belum siap, anaknya belum siap. Kira-kira makin gimana kondisi batinnya? Makin gelisah gitu kan? Udah akhirnya cepet nih naikin ke mobil, semuanya udah selesai, pergi macet di jalanan. Tambah lagi, ya kan? Sampai di restoran udah siap semuanya, tapi udah jamnya udah mepet sama jam tutup. Nah, poinnya ada cerita ini adalah apa? Si suami berpikir yang penting hari ini saya sudah berbuat baik. Yang penting hari ini saya sudah menyenangkan keluarga saya, memberikan satu karma baik. Kalau dilihat dari secara abhidhamma, ini bukan perbuatan baik loh. Perbuatan baik itu dari niat awal sampai selesai, itu harus dijaga, tidak diselipi oleh loba, dosa, dan moha. Nah, di antara periode dia mulai muncul niat ingin mentraktir keluarganya, sampai perbuatan ini selesai, itu kan waktunya cukup panjang ya. Cukup panjang. Dan di antara momen ini, banyak sekali muncul loba, dosa, dan moha. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa ini loh perbuatan baik, belum bisa. Karena kita sendiri nggak ngerti perbuatan baik itu apa, perbuatan buruk itu apa gitu. Nah, jadi kalau orang yang menggunakan Kalama Sutta sebagai alasan bahwa ya gue pikir sendiri aja, kalau menurut gue ini benar, gue jalanin. Kalau menurut gue salah, gue nggak jalanin. Oke. Tahu dari mana benar, tahu dari mana salah gitu. Padahal kita sering banget dengar dari atau baca dari Tipitaka bahwa kalau kita mau berdana aja nih hal yang paling gampang. Mau berdana aja kita harus senang pada saat sebelum berdana, pada saat berdana, pada saat sesudah berdana. Betul nggak? Sering banget kan kita dengar itu gitu. Nah, untuk menjaga dari mulai munculnya niat pengen berdana, terus berdana dan selesai berdana, ini jaganya susah loh. Jaganya susah banget gitu. Pada saat dalam muncul niat, tiba-tiba ada orang yang ngeselin masuk. Sering nggak? Sependek apapun, kita tetap susah, Pak Made. Kenapa? Karena kesadarannya kita bergeraknya sangat cepat. Cepat banget. Kita ambil contoh Katina kemarin deh. Kita niatnya apa sih? Berdana kan? Tapi banyak kejadian sepanjang saya kalau lagi gitu saya selalu ingat lagi mau berdana, ingat lagi mau berdana. Jadi kalau misalnya ada muncul kejadian yang tidak menyenangkan atau apa, ayo tarik napas. Jadi harus ingat nih saya lagi mau berdana nih, ayo cepet dijaga gitu supaya apa? Supaya apa ya istilahnya ya, perbuatan baiknya ini kalau kita bilangnya ya 3 akar gitu ya, maksudnya yang dipenuhi dengan aloba, adosa, dan amoha gitu. Tapi kan sulit sekali gitu. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan Sutta Kalama ini sebagai pegangan kita untuk mengeluarkan pendapatnya kita gitu. Karena bukan itu maksudnya Buddha.
Ya, kita belum bisa sebagai seorang putu jana, kita belum bisa. Hanya seorang Arya yang bisa, bahkan seorang Sotapanna aja masih bisa marah, masih bisa sombong gitu. Cuman kadarnya berbeda sama kita. Ya, hanya seorang Anagami yang tidak bisa marah lagi. Oke, itu sih sebenarnya. Nah, terus ada juga orang yang mengatakan ini kebetulan Bante Kemina suka banget cerita mengenai 500 kelelawar ya. 500. Jadi zaman dulu ada seorang biku di dalam goa yang suka melafalkan Abhidhamma Pitaka. Nah, waktu dia melafalkan tuh bahasa Indonesia mendaras ya. Membaca gitu loh. Ada 500 kelelawar yang bergelantungan di goa itu ya, yang mendengarkan biku ini membaca Abhidhamma. Hanya mendengar loh, dia nggak ngerti apa yang dibacain, dia nggak ngerti apa yang maksudnya, dia nggak paham pula gitu, maksudnya bahasa manusia seperti apa. Cuma ngegelantungan terus dengerin Abhidhamma gitu. Efek dari perbuatan ini, cuma mendengar saja, di zaman Buddha Gotama, 500 kelelawar ini terlahir sebagai muridnya Sariputta. Bingung ya, cuma mendengar doang, dengerin Abhidhamma, terus di zamannya Buddha Gotama lahir sebagai 500 muridnya Bante Sariputta. Nah, banyak orang, teman saya juga ada yang berkata begitu, udah Lali, nggak usah ngoyo belajarnya, yang penting nih, gue tahu Abhidhamma, maksudnya cuman tahu ada Abhidhamma gitu ya, tahu ajaran Buddha, tahu Dhamma sedikit-sedikit, kan nanti juga bisa jadi saya seperti kelelawar itu. Kan kelelawar aja dengerin aja bisa jadi arahat, bisa jadi muridnya Sariputta, masa saya yang udah mengenal Dhamma lebih banyak sedikit, nggak bisa. Saya kadang-kadang kalau dengar teman saya suka ngomong begitu, saya suka berpikir, iya sih, Bante sih nyampaikan begitu, tapi rasanya nggak sesimpel itu gitu ya. Kelelawar ini harus ditilik dulu, dulunya paraminya sudah berapa banyak. Paraminya mereka, kelelawar ini sudah berapa banyak sebelum mereka jadi kelelawar gitu. Terus dari zamannya mereka jadi kelelawar sampai mereka jadi muridnya Sariputta, itu berapa kapa gitu. Udah ngumpulin berapa banyak parami gitu. Kita nggak bisa dibandingin, nggak bisa ngambil itu terus jadi pedoman. Yang penting nggak usah belajar sekarang, yang penting saya cukup tahu aja, yang penting udah sentuh, udah sentuh tentang Abhidhamma sedikit, udah cukup gitu. Nggak bisa begitu. Ya, jadi jangan istilahnya apa ya? Jangan ditelan mentah-mentah gitu. Semua cerita-cerita yang ada terus dianggap bahwa akan bikin kita, jaminan kita akan keluar dari samsara. Enggak loh. Samsara ini bisa tanpa akhir. Menyeramkan. Coba deh sekali-kali diem gitu ya, terus pikirin deh. Nggak bisa ngebayangin. Nggak bisa ngebayangin kapan keluarnya. Kapan keluar dari samsara itu kalau dipikirin, kalau nggak ngambil dari sekarang, nggak ngambil keputusan dari sekarang untuk belajar, untuk kalau istilahnya itu adalah menciptakan kondisi pengulangan. Jadi kita harus membuat satu kondisi untuk diulang gitu. Coba saya tanya Bapak Ibu, kenapa ada orang yang gampang banget berdana, kenapa ada orang yang sulit sekali berdana? Coba, ada yang tahu nggak yang di Zoom? Faktor kebiasaan. Kebiasaan kapan? Pengulangan dari yang sebelumnya. Yang lain ada juga? Dari karma masa lalu, oke. Tapi kalau dia sekarang menjadi seorang yang pikir atau pelit, ya itu kan berangkat dari karmanya dia. Samping itu tergantung. Betul Pak. Betul Pak, tapi sorry saya kayaknya saya udah pernah cerita deh. Karma itu tindakan loh ya, cetana loh ya, bukan yang kalau Pak Amade, saya nangkep maksudnya Pak Amade, tapi
lebih ke maksudnya Bapak adalah buah karma dia jadi orang yang punya apa namanya berarti pengulangan itu namanya Pak. Ya, ya. Kondisi pengulangan seperti yang tadi Romo Budi katakan bahwa dulunya orang ini sudah sering melakukan dana. Sehingga kebiasaan ini jadi terbawa gitu. Betul ya? Tapi ada orang yang sulit banget keluarin uang untuk berdana. Kita nggak ngomongin jumlah ya. Berdana itu boleh 1.000, boleh 2.000, boleh terserah gitu ya. Kita nggak ngomongin jumlah gitu. Betul, nggak maksud saya bukan itu Pak. Walaupun dia punya uang, Bapak kenal nggak orang kaya tapi yang ngeluarin uangnya susah banget. Banyak kan? Nah, kan maksud saya gini. Jadi ada orang kita bukan ngomongin jumlah, tapi kita mau ngomongin adalah kebiasaan berdananya kayak apa ya? Setiap ada kesempatan ikutan, setiap ada kesempatan ikutan, setiap ada kesempatan ikutan gitu. Saya tahu ada seseorang yang itu kalau berdana ya boleh dibilang kayak apa ya, haus gitu, haus berdana. Setiap ada kesempatan pasti ikutan, setiap ada kesempatan pasti ikutan. Ya, jadi dulunya di kehidupan yang lampau orang ini sudah rajin sekali memupuk kebiasaan berdana. Nah, kenapa ada orang yang susah meditasi, ada orang yang duduk meditasi langsung bisa ngelihat nimitta. Saya kalau lagi meditasi, saya berpikir dalam hati, Lili, ini meditasi, konsentrasi gitu, konsentrasi sebentar. Dari kehidupan yang lampau ya. Betul. Bukan Pak, jadi bukan bibitnya, bukan maksudnya kebiasaan. Jadi kalau kita susah bermeditasi sekarang, berarti di kehidupan yang lalu mungkin kita sulit, nggak pernah dilakukan gitu, sehingga sekarang mulainya dari nol, nggak pernah meditasi, ya kan nggak pernah meditasi, betul. Nah, jadi kita kan ada dana, ada sila, ada bawana ya. Nah, ada orang yang melakukan sila gampang banget, 5 sila gampang, melakukan 8 sila gampang, melakukan 10 sila gampang. Tapi ada orang yang susah sekali, 5 sila susah banget, 8 sila apalagi gitu. Nah, kenapa bisa begini? Nah, saya juga dengar dari Bante juga bilang bahwa orang-orang yang gampang melakukan sila sekarang, bisa jadi di kehidupan yang lampaunya itu sudah sering banget menjalankan sila. Sehingga sekarang tutup mata aja gampang gitu. Jadi ingat terus untuk menjalankan sila. Ya. Terus bawana meditasi. Jadi kondisi sekarang kalau kita susah belajar Tipitaka, coba tanya dalam hati deh. Saya susah nggak belajar Tipitaka? Baru buka selembar udah ngantuk. Baru buka 2 lembar, buka 3 lembar, tidur. Betul ya? Nah, jadi kemungkinan besar di kehidupan sebelum ini, kita juga tidak pernah menjalankan itu. Nah, saya kembali ke refleksinya adalah gini. Jadi kalau saya lagi susah misalnya meditasi, saya bilang gini, berarti Li, dulu lu tuh jarang meditasi. Jadi, kalau lu mau nantinya, kehidupan nantinya lu gampang meditasi, dari sekarang latihan, dari sekarang mupuk. Kalau dengan alasan saya susah meditasi, terus saya enggak meditasi, nanti bakal lebih parah loh. Enggak bisa meditasi sama sekali. Terus saya coba berpikirnya, iya ya, jadi kita harus kayak nyambung-menyambung gitu, dibikin kondisinya. Jadi kalau di Tipitaka disebutnya asewana pacaya gitu, jadi kondisi berulang. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, kita beraditana gitu ya, bahwa semoga kondisi ini menjadi faktor pendukung untuk apa gitu. Jadi disarankan seperti itu. Biasakan berdana. Ya, ini kemarin lucu ada apa namanya broadcast untuk berdana. Terus pas saya lagi duduk, saya lihat ada anak saya di depan saya gitu. Terus saya iseng, saya bilang, kok ini lagi ada kesempatan berdana nih, mau ikutan nggak? Terus kan dia tanya apa, udah saya jelasin, terus dia bilang, terus mukanya dia yang, terus saya bilang, kan Koko udah ngelesin, udah dapat penghasilan. Oh iya, dia lupa kalau dia udah punya penghasilan. Terus begitu bilang, oh iya, bolehlah katanya, ya udah. Terus saya tes ke adiknya juga bilang, oh bolehlah gitu. Kenapa? Karena
kebiasaan ini harus dipupuk gitu. Kebiasaannya harus dipupuk, terserah mau jumlahnya berapa, mereka kan terserah mereka ya mau jumlahnya berapa, yang penting ikutan gitu. Jadi setiap ada kesempatan berdana, ikutan. Jadi kondisi-kondisi pengulangan ini harus kita yang ciptakan. Kita nggak bisa cuman ngandelin, ya semoga nantilah suatu saat nanti saya akan punya kesempatan untuk belajar, saya akan punya kesempatan untuk meditasi, saya akan punya kesempatan untuk berdana, sehingga nanti saya bisalah capai nibbana gitu. Enggak mungkin. Kalau cuman berdoa. Jadi kita harus ngambil tindakan walaupun nggak bisa sempurna gitu ya. Saya juga gitu kalau meditasi bangun pagi, ngantuk loh. Ngantuk, tapi mau nggak mau paksain. Jadikan habit dulu, bangun nyalain. Kadang-kadang kalau terlalu capek karena kerjanya di lapangan gitu ya. Kalau terlalu capek bangun lihat waker bunyi, matiin. Tapi udah tahu kalau saya meditasi ini saya bakalan langsung blek. Udahlah hari ini tidur. Tapi saya paksain bangun. Kenapa? Karena dilatih supaya stabil di jam itu. Jadi jam itu tank pasti bangun. Nah kalau misalnya lagi fit, pasti duduk meditasi. Dipaksain gitu, belajar. Jadi ini adalah untuk menciptakan kondisi berulang, ya, kondisi pengulangan. Nah kemudian ini apa namanya? Sebenarnya saya diminta sih sama panitia sharing lah sedikit kenapa mau belajar Abhidhamma gitu, karena Abhidhamma ini kan boleh dibilang kayak momok buat umat Buddha gitu ya. Kayaknya dengar kata Abhidhamma udah nggak bisa gitu. Saya sendiri sebenarnya nggak pernah mengenal sama sekali, nggak pernah sentuh Abhidhamma itu sepanjang saya belajar agama Buddha. Padahal kita ngakunya kitab sucinya kita Tipitaka gitu ya, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka gitu. Vinaya Pitaka kan ranahnya Buddha dan Sangha gitu kan. Kita tahu hanya beberapa lah yang perlu gitu. Terus Sutta Pitaka ini banyak banget kan, banyak banget gitu. Bisa kita cari sekarang zaman internet gampang banget. Terus Abhidhamma Pitaka ini saya kalau nggak salah di dalamnya ini sebenarnya ada Dhammapada ya. Ada Dhammapada, ada banyak sebenarnya kita udah pernah belajar, tapi Abhidammanya sendiri itu kita nggak pernah sentuh gitu. Saya lupa tahun berapa ya, 2000 berapa gitu, almarhum Bapak Pandit ya. Itu kan waktu itu diundang oleh salah satu cetya di Jakarta untuk mengajarkan Abhidhamma kepada umat gitu. Itu rutin tuh setiap minggu. Nah waktu itu karena anak-anak masih kecil, saya sama Andre biasanya kita bagi jadwal. Jadi kalau saya retret, Andre jaga rumah gitu. Kalau dia yang mau retret, saya yang jaga rumah gitu. Jadi kita gantian ya. Nah waktu belajar Abhidhamma ini, saya langsung bilang enggak, gue nggak mau belajar, nggak ngerti gitu. Terus Andre bilang, kalau lu nggak mau, gue yang pergi ya. Jadi biar ada yang gantian gitu. Ya udah pergi sana gitu. Jadi dia yang pergi, dia yang rajin setiap minggu pergi ke cetya belajar. Tapi kalau saya tanya belajar apa, diajarin apa? Nggak tahu lah, susah. Kan biasa ya kalau belajar Abhidhamma pasti jawabnya susah gitu. Jadi itu cuma bertahan, saya lupa berapa bulan gitu karena saya nggak ngerti sebenarnya sama sekali apa yang diajarin di situ. Nggak pernah juga mau nanya gitu karena menurut saya Sutta Pitaka aja belum ngerti gimana belajar Abhidhamma Pitaka gitu. Terus kedua kali waktu pindah ke sini di salah satu wihara di Bali ada mengadakan kursus Abhidhamma. Saya lupa berapa hari, 2 atau 3 hari gitu kursus Abhidhamma gitu. Saya karena penasaran, pengen tahu, ikutlah saya. Saya 2 hari pertama itu menurut saya lebih banyak melakukan akusala daripada kusala gitu. Kenapa? Karena sepanjang mendengarkan, apa sih ngajarin apa sih ini gitu, kayak nggak pernah dengar sama sekali gitu, nggak pernah dengar namanya cita, nggak pernah dengar namanya cetasika, nggak pernah dengar. Pokoknya selama 2 hari kalau nggak salah, 3 hari ketiganya saya mulai berpikir gini, lu mau belajar tapi bawa di kepalanya banyak gitu. Harusnya kalau mau belajar dikosongin dulu kepalanya.
kosongin dulu gitu. Yang udah pernah diketahui sebelumnya dibuang dulu. Jangan dipenuhin dengan kan nggak sesuai sama Sutta Pitaka, kan nggak begini, nggak pernah dengar dari si ini gitu. Jadi terlalu banyak itu di kepala sehingga 2 hari pertama itu bukannya masuk mental ilmu-ilmu yang diajarin, ya. Jadi saya cuma berpikir sudahlah hari ketiga coba sih saya dengerin dengan benar gitu kan, dengerin dengan benar, nyangkut nggak? Kagak nyangkut juga yang diajarin gitu. Tapi setidaknya mulai, kok orang-orang sebelah saya kok ditanya apa, jawabnya cepet banget ya. Itu mereka belajarnya gimana caranya ya? Kok orang yang depan saya ini kok kalau jawab cepet banget? Dia belajar dari mana ya? Kalau dia bisa harusnya diterangin sama orang itu bener. Harusnya yang guru ini nerangin bener. Oh dia bisa jawab, kenapa kamu nggak bisa gitu. Jadi saya cuma di hari ketiga itu berpikir, yang salah bukan ajarannya, yang salah bukan orang-orang ini, salah saya. Karena dari datang udah berpikir, pengen tahu apa sih gitu. Terus dibanding-bandingin sama ilmu yang sudah pernah dipelajarin sebelumnya. Jadi saya akhirnya coba berpikir, Pak, sudahlah mungkin kali ini nggak cocok kesempatannya. Jadi bye-bye Abhidhamma, udah nggak belajar tuh. Terus ada lagi kelas berikutnya saya lupa di wihara mana. Nah kali ini saya memutuskan tidak ikut. Karena saya tahu kayaknya harus cari cara gimana caranya supaya bisa tahu dulu gitu sebelum benar-benar belajar. Sampai satu hari saya lagi dengerin sebenarnya ceramah sutta gitu ya. Salah satu sutta kalau saya nggak salah ingat itu namanya Alagaddupama Sutta. Bante Keminda waktu itu ceramah tidak membahas mengenai Abhidhamma, Bante cuma menyampaikan bahwa betapa sulitnya kita menjadi seorang manusia. Nah waktu itu saya berpikir, iya ya susah ya jadi manusia. Ya sudahlah kalau gitu coba sih dengerin Abhidhamma, kenapa gitu, belajar, bikin penasarannya gini, harusnya ini ilmunya bisa dipelajarin. Kalau orang-orang lain pada bisa mengerti, harusnya ini bisa dimengerti gitu. Udah mulai dengerin tuh, itu waktu itu belum pegang buku, masih dengerin melalui YouTube. Dengerin seri pertama, seri kedua sampai di Abhidhamma bab 1 episode 6 sampai episode 7 saya mulai keblinger. Ini maksudnya apa sih? Karena cuma denger, nggak pernah mau dilihat dari secara buku gitu, maksudnya ditulisin gitu supaya kita ngerti kan. Nah setelah mulai mengerti detailnya, baru akhirnya bukan mengerti detailnya, maksudnya mulai membaca, metain satu-satu. Oh ternyata cuma ini tok. Oh ternyata manusia itu cuma ini sama ini. Oh jadi makin lama makin banyak O-nya dan makin banyak boleh dibilang wow-nya. Jadi sekarang kalau dengerin ceramah-ceramah para sayadaw gitu ya, saya tuh yang langsung, oh kenapa? Kalau kita ngomong sama temen, kita ngomong A, temen bisa nangkepnya B. Bener nggak? Karena satu kata, misalnya saya ngomong mobil, di bayangannya Cimolek bisa jadi mobilnya mobil sedan. Di bayangannya Romo mungkin mobilnya mobil pick up. Di bayangannya Pak Made mungkin mobilnya mobil MPV gitu. Di bayangan saya mungkin bus misalnya. Sama nggak semuanya mobil? Sama kan? Tapi kita bisa punya penalaran yang berbeda-beda loh. Sehingga banyak sekali terjadi keributan, kesalahpahaman karena perbedaan persepsi. Tapi begitu kita bahas dari segi bahasa Abhidhamma, yang diomongin sama si A, diomongin sama si B, diomongin sama si C, sama si D, sama. Jadi dia ngomong apa kita langsung oh oke. Ngomong sini nyambung ini oh oke gitu. Karena apa? Karena bahasnya sama, nggak bisa beda persepsi gitu. Jadi makin lama makin enak, makin lama makin oh ya, oh bisa begitu ya. Oh ya, saya kadang-kadang kalau habis dapat ceramah seperti itu, dengerin ceramah seperti itu, saya suka panggil anak saya. Ini kebiasaan apa ya istilahnya? Saya tuh pengen banget anak saya dapat ilmunya lebih cepat gitu. Maksudnya saya umurnya udah hampir 50 gitu kan ya. Terus kalau dia umurnya masih 20-an, kalau dia tahu apa yang saya tahu di umur segini, di umurnya dia, kan lebih bagus ya. Nangkep nggak maksudnya? Lebih cepat gitu. Dan kemampuannya di otaknya dia kan lebih bagus dibandingin kemampuannya kita ya. Kita kan udah mulai drop gitu. Ingatnya udah mulai berkurang, hafalan mulai berkurang di usianya mereka lagi kenceng-kencengnya gitu, lagi bagus-bagusnya.
Jadi kalau saya habis dengar ceramah dari Bante atau dari Sayadaw, saya suka panggil dia, kok sini kok. Kok tahu nggak? Ternyata alam itu begini, tahu nggak dilihat dari segi. Dia kalau kita lagi moodnya bagus dia dengerin, kalau enggak dia nggak dengerin, ya wajar lah ya, namanya juga masih ini. Cuman saya mau cerita bahwa ini harus diciptakan, kondisi ini harus diciptakan. Kebetulan saya ikutan apa namanya bahasa Indonesianya apa ya? Kita nyebutnya preparation for exam. Jadi persiapan untuk ujian Abhidhamma. Nah, di kelas ini ada satu anak kecil. Jadi di antara kita semua yang udah berumur, ada satu anak kecil kelas 6 SD. Kelas 6 SD dan dia ikut dari Januari sampai sekarang dan sangat aktif. Sangat aktif menjawab, sangat aktif bertanya. Luar biasa. Anak ini berkali-kali ditanya sama Asin Keminda, masih mau jadi Bante? Masih Bante? Tunggu ya, nanti habis kelas 6 lulus, Bante kirim ke Myanmar. Oke. Anak ini luar biasa. Belajar Abhidammanya memang nggak semua apa namanya karena pakai bahasa Inggris kan. Anak ini kalau kadang-kadang kita kalau lihat dia ngangkat tangan kita semua udah senyum-senyum di Zoom gitu, dengerin dia jawab gitu. Terus kalau dia nggak jawab kita godain, ya we are waiting for Ricky to raise his hand. Karena apa? Karena dia belum ngangkat tangan gitu. Karena selalu dia jawab. Ya, anak ini hebat banget. Nggak kebayang kalau nanti dia jadi biku, terus nanti setelah dia belajar dia kembali ke Indonesia bisa jadi biku buat ngembangin Buddha Sasana. Ya, nah jadi apa ya istilahnya ya? Kita harus ciptakan kondisi itu gitu loh. Belajar sebenarnya nggak sulit sih kalau misalnya saya waktu bilang belajar Abhidhamma nggak sulit, saya diketawain sama teman saya. Menurut saya jauh lebih sulit meditasi daripada belajar Abhidhamma. Jauh lebih sulit meditasi. Meditasi itu lebih menantang. Belajar Abhidhamma menantang, tapi begitu kita tahu, begitu kita memang banyak hafalan sih. Tapi ya seru karena bahasanya sama antara apa yang saya omongin sama yang diomongin sama Kalyanamita gitu ya, yang belajar Abhidhamma sama para Sayadaw tuh semuanya sama. Kita jadi makin banyak ngerti gimana cara bekerjanya manusia, gimana cara bekerjanya alam, gimana cara bekerjanya semuanya gitu. Karena diuraikan dengan Abhidhamma. Ini menarik loh. Jadi nggak ada persepsi sama nggak ada penafsiran pribadi ya. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan saya belajar itu pertamanya cuman karena penasaran ya. Tapi waktu kita belajar di kelas online itu kita setiap minggu dikasih tugas untuk melihat. Jadi waktu kita membahas mengenai cita, mengenai kesadaran, misalnya tentang loba mula. Nah, minggu itu kita disuruh perhatikan selama seminggu apa yang muncul di perbuatan kita yang berhubungan dengan loba mula gitu, dengan perbuatan yang berakar dari keserakahan gitu. Jadi kita harus lihat selama 1 minggu itu apa yang sudah kita kerjakan. Terus di minggu berikutnya, misalnya membahas dosa, kita juga tulis gitu, kejadian-kejadian apa yang kita alami selama 1 minggu yang berhubungan dengan dosa. Waktu membahas aku salah itu mudah. Kita keluar tuh membuat perbuatan apa yang kita lakukan yang loba dan dosa gitu. Tapi begitu masuk ke kama sobana, begitu masuk ke perbuatan baik, selama 1 minggu itu, waktu mengerjakan PR, udah duduk pada depan komputer, mau ngetik, terus saya pikir, nggak ada loh, nggak ada 1 minggu ini saya melakukan perbuatan baik, apa ya? Nggak ada. Waktu itu saya duduk di situ, saya berpikir, gila Luli, lu ngapain aja seminggu ini? Seminggu ini nggak ada perbuatan baik satupun. Jadi kamu ngapain aja hidup selama seminggu ini gitu. Terus saya di situ berpikir, wah ini ada yang nggak beres. Belajar Abhidammanya sudah gitu, tapi prakteknya enggak. Karena menakutkan waktu kita sadar bahwa selama 1 minggu itu tidak ada satupun perbuatan baik yang kita lakukan. Kita hanya hidup. Hanya hidup sesuai dengan ritme hari gitu.
Nah, jadi ini menantang buat saya apa ya, menarik lah ya, atau misalnya membuat saya makin menyukai Abhidhamma karena ini kayak kita bisa pakai benar-benar buat ngelihat apa yang kita lakukan. Nah, yang paling mungkin bukan menakutkan ya, yang paling buat saya paling harus disiapkan ini adalah pada saat nanti menjelang kematian. Jadi kemarin Bikunya Nukamsa mengatakan bahwa kalau kita meninggal, ya waktu kita meninggal, itu kejadiannya nanti, kan ada orang yang bilang yang penting saya buat baik, nanti pada saat meninggal saya tolong dibacain doa, nanti saya bisa terakhir di alam yang baik, itu kan ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kesadaran terakhir gimana nerangin kesadarannya? Kesadaran terakhir pada saat kita meninggal itu, kalau kesadaran biasa itu kan 17 momen. Kalau meninggal itu lebih pendek, itu satu. Kemudian yang kedua, kita sudah tidak bisa berpikir pada saat kesadaran terakhir itu. Kita nggak bisa berpikir. Nah, Bikunya Nukamsa bilang begini, kalau orang meninggal itu, bayangin pada saat Anda tenggelam. Coba teman-teman yang di Zoom, bayangin sekarang kalau kita tenggelam, pikirannya muncul apa? Mbak, bayangin bisa nggak Pak? Dirasain. Mati rasanya. Kenapa yang di Zoom? Rasanya seperti mau mati. Betul, rasanya seperti mau mati, betul kan? Iya. Enggak Pak, logikanya Pak, kalau orang tenggelam, pasti pikirnya apa? Mati deh saya, betul? Sehingga apapun objek yang muncul di depan matanya kita pasti mau pegang. Betul nggak? Kalau ada kayu, kita pasti pengen pegang kayu. Kalau ada orang, kita pasti pengen pegang orang itu. Kalau ada perahu, kita pasti pengen pegang perahu itu. Supaya apa? Kita tidak tenggelam. Betul nggak? Tapi kalau pengalaman saya yang pernah panik. Betul Pak. Nah itu maksud saya. Bapak panik kan? Nggak bisa pikir kan? Nggak ada pilihan toh. Betul, sehingga Bapak nggak punya pilihan kan? Pilihannya cuma satu, saya pengen bernapas, Pak, saya pernah tenggelam Pak, makanya saya tahu Pak. Ini kejadiannya menurut saya konyol banget tuh, saya bisa berenang loh, tapi saya tenggelam, aneh nggak Pak? Ya aneh, jadi waktu maksudnya gini, kita waktu tenggelam, kita nggak punya pilihan lain kecuali pengen narik napas. Bukan Pak, poinnya bukan apa yang Bapak kerjakan, poinnya adalah kita nggak punya pilihan lain kecuali mencari udara, mencari harapan apapun yang muncul di depannya kita. Ada orang kita tarik, ada kayu kita pegang, ada perahu kita pegang, ada ban kita pegang, pokoknya apa yang muncul di depan matanya kita tarik gitu. Pada saat kita mau tenggelam. Nah, waktu kita meninggal, kita persis seperti itu. Jadi pada saat detik terakhir meninggal, objek yang muncul di detik terakhir itulah yang akan kita pegang dengan sangat erat. Jadi pada saat itu kalau munculnya alam binatang, kita akan pegang itu walaupun kita tahu alam binatang tidak menyenangkan. Tapi kita akan pegang itu. Kalau detik terakhir yang munculnya adalah perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, itu yang akan kita pegang dengan sangat erat. Karena kita nggak punya kemampuan lain lagi kecuali itu. Hanya menggenggam erat objek yang ada. Nah, dengan belajar Abhidhamma, hal-hal ini diajarin loh gitu loh maksudnya. Jadi kita bisa menyiapkan semuanya, menyiapkan dari masih hidup sampai kita meninggal gitu. Walaupun nantinya kita nggak tahu ya detik terakhirnya apa gitu. Tapi dengan belajar ini, maksud saya gini, dengan belajar kita makin memahami cara bekerjanya kita sebagai nama rupa. Kita nggak lihat lagi orang, saya sebel sama si itu. Kita cuma berpikir, ingat nama rupa, orang itu cuma ada nama dan rupa, dan orang ini sudah mati berkali-kali. Kalau kita bicara secara Abhidhamma, kesadaran itu kan muncul. Jadi udah mati berkali-kali gitu. Saya dibicara di depannya Bapak Ibu, udah mati berkali-kali gitu. Mati hilang, muncul. Cuman karena kecepatannya luar biasa, jadi ditangkapnya sebagai bentuk. Jadi dengan cara seperti itu, jadi kalau saya kesel sama orang tuh saya pikir,
Udah kayak Li masih kesel aja sih, kenapa sih, udah tahu orang itu udah meninggal, yang berbuat menyebalkan itu kan sudah lewat tuh, sudah lewat beberapa jam yang lalu gitu. Ya kan? Jadi dengan belajar itu kita bisa menyikapi, kita bisa memutuskan perbuatan apa yang harus saya lakukan sekarang. Ada satu frase yang satu kutipan yang disampaikan oleh guru Abhidhamma kelas preparation for exam ini, yang menurut saya sampai hari ini sangat mengiang-ngiang di kepala saya, ya selalu saya pakai itu menjadi patokan saya. Beliau mengatakan apa? Vipaka always come as it should, but javana can be maybe otherwise. Jadi maksudnya adalah apa? Vipaka itu hasil karma. Hasil karma akan datang seperti seharusnya. Betul ya? Apa yang pernah kita buat, hasilnya kan pasti berbuah. Itu pasti berbuah, nggak bisa kita apa-apain. Tapi jawana bisa berbeda. Jawana itu maksudnya pilihannya kita, mau buat baik atau mau buat buruk. Itu bisa berubah loh, bisa berbeda. Itu kata-katanya saya suka banget, jadi buah karma pasti akan datang, seperti seharusnya berbuah. Tetapi jawana itu bisa berbeda. Jadi kembali kepada kita mau buat baik atau kita mau buat jelek. Terus kebetulan kalian Namita, kalau saya panggilnya Lause gitu ya, Lause Abhidhamma juga, saya selalu waktu itu pernah ngobrol sama beliau, chatting lah ya. Terus saya bilang, iya nih kesel gini-gini, terus dia cuma ngomongnya gini sama saya. Ci, ingat ya Ci, objek itu netral. Bukan objek yang buat kita marah, bukan objek yang buat kita kesel, bukan objek yang bikin kita sakit hati, tapi kita. Objek di luar kita, apapun itu bentuknya, orang, perkataan orang, perbuatan orang, itu semuanya netral loh. Kita kesel karena kita marah karena kita. Terus waktu habis dia ngomong gitu saya pikir, iya, mulai sekarang ingat. Jadi setiap kali ada apa-apa saya sudah ingat, itu objek. Nggak bisa bikin orang marah. Objek itu netral. Yang marah itu kamu. Yang marah itu diri sendiri. Jadi dengan cara seperti ini, itu bikin hidup, menurut saya bikin hidup lebih enak. Ada orang bikin kita kesel, kita cuek aja. Maksud cuek dalam arti positif ya. Maksudnya nggak dibawa ke hati gitu. Jadi maksud saya kenapa rajin belajar Abhidhamma, ya itu karena makin banyak belajar, makin banyak tahu, makin banyak bisa menyikapi hidup, makin banyak eling kali ya kalau bahasa Indonesianya gitu. Saya cuma pengen ngajak kalau misalnya pada mau belajar, yuk kita belajar sama-sama, karena satu perlu menciptakan kondisi pengulangan, kemudian yang kedua adalah biar kita bisa hidup dengan lebih nyaman. Kita bisa hidup dengan lebih nyaman, hidup lebih tenang, terus tidak takut dengan apapun yang datang, karena kita tahu buah karma mau diapain, nggak bisa diapain ya. Bisa kita bantu untuk yang berbuah yang baik-baik. Tapi intinya adalah itu. Jadi cari kalian Namita, kita bisa betulin silanya kita dengan lebih baik, jadi hidup kita akan lebih baik. Oke, mungkin kayaknya waktunya udah habis. Itu saja sih dari saya. Kita ada sesi tanya jawab nggak ya? Ya, terima kasih Bu Eli. Buat rekan-rekan yang mau bertanya, saya persilakan 1 atau 2 pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya simpan. Ya, di lokasi BBC mungkin ada yang mau bertanya. Yang di Zoom? Kalau di lokasi tidak ada, mungkin yang di Zoom ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, nanti saya yang bertanya nih. Oke, Oh, ya. Budaya Cieli. Silakan. Saya Sumarlin. Oke. Mau tanya, kan mungkin ada beberapa tahapan yang kita nggak melihat mana level yang lebih tinggi. Ada yang suka baca parita, nyencing, ada yang suka belajar dharma, ada yang suka meditasi. Nah, kalau yang pernah saya baca kan gimana pun itu harus melalui tahap meditasi biasanya ya untuk mencapai pencerahan apapun itu meditasi. Nah itu kan sangat jarang sekali orang yang
mencapai ke tahap itu. Ya kan? Pernah saya dengar orang baca parita mungkin 80% dari umat Buddha yang baca parita. Dari 80%-nya itu mungkin cuma 10% yang suka belajar dharma. Dari 10% belajar dharma cuma 10% lagi yang belajar meditasi. Nah, gimana cara menciptakan aha moment? Aha moment ini gimana supaya seseorang tuh bisa, oh, saya biasa kalau dengar Dharma Desana apa gini-gini nggak nyambung, nggak masuk gitu, jadinya males gitu kan. Tapi kan kadang kayak ada suatu gimana menciptakan aha moment itu? Apakah kita paksakan atau karena karma kita berbuah, karma baik kita berbuah, jadi kita mendapatkan aha moment itu muncul sendiri. Nah, itu sebenarnya gimana proses itu sebenarnya? Maksudnya supaya bisa meditasi gitu ya? Ya, jadi dari orang yang mungkin biasa nggak suka meditasi bisa dapat satu aha moment. Oh, jadi, oh ya saya harus meditasi ya. Atau jadi benar-benar niat banget melakukan meditasi. Gitu. Oke. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Kalau Buddha mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain meditasi untuk bisa mencapai nibbana. Jadi kalau tujuannya kita ingin capai nibbana, jalannya cuma satu. Itu. Jadi kalau saya lebih ngeliatnya ke situ. Jadi kalau misalnya nggak ada, kita mau belajar agama mau berapa banyak pun, kalau kita nggak praktek, itu ya jadi teori gitu. Antara teori sama hidup sehari-hari kayak nggak nyambung. Jadi kalau saya di wihara ya saya terkondisi untuk berbuat baik gitu. Jadi kayak disetel. Jadi kalau ke wihara, jamnya wihara saya baik. Di luar jamnya wihara, suka-suka saya gitu. Karena apa? Karena teorinya hanya dipakai untuk agamanya, hanya dipakai untuk teori gitu. Tapi kalau kita mau jadikan itu nempel sama hidupnya kita, ya harus dipraktekkan satu persatu. Kan ajarannya Buddha sebenarnya kalau dirangkum cuma dana, sila, dana, bawana. Ada dana, sila, bawana gitu. Cuma ada 3 kan ajarannya. Cuman berdana, menjalankan sila, sama ini kalau dipecah lagi ya jadi jalan mulia berunsur 8 kan. Jadi itu aja yang dikerjakan. Jadi kalau kita udah berdana, udah. Sila berusaha, ya kan? Sila itu kan kalau saya bilang gampang-gampang susah. Banyakan gampangnya sebenarnya daripada susahnya gitu. Jadi sila itu bisa kita jalankan kalau kita niat. Terus kalau misalnya kita udah bisa 5, naikkan jadi 8 di hari uposata misalnya. Kalau 8 udah bisa di hari uposata misalnya mau jadikan 10 sila atau 2 lagi sebenarnya nggak susah gitu ya. Boleh juga jadi 10 sila. Kan kita mau menciptakan asewana pacaya kan, jadi menciptakan kondisi berpengulangan gitu. Nah terus tinggal bawana. Nah kalau bawananya nggak dikerjakan, ajaran Buddhanya nggak komplit. Nah gimana cara memunculkan aha momennya? Ya harus memahami ini dulu. Orangnya harus memahami ini dulu bahwa ajarannya Buddha itu ada 3 loh, nggak bisa dipecah-pecah. Saya nggak suka sila, saya nggak suka bawana, saya maunya berdana doang. Boleh nggak? Boleh. Tapi mencapai nibbana nggak? Ya enggak. Jadi kembali ke maunya apa? Cita-citanya apa gitu. Kalau masih suka di samsara ya enggak apa-apa. Karena kata-kata ini cukup membuat saya bersameganya adalah gini. Perbuatan baik sebaik apapun itu tetap berbuahnya di samsara. Kita mau capai arupa jana ke-9 misalnya, ya secara abhidhamma ada 9, secara setana ada 8 gitu. Nah kalau misalnya mau mencapai arupa jana yang udah yang tertinggi nih sebelum masuk ke sotapanna, tetap lu berbuahnya di samsara. Karena kalau Sumarim pernah belajar abhidhamma kan ada kama wacara, ada rupa wacara, ada arupa wacara kan. Itu kan masih lokia, masih di samsara. Hanya di lokutara yang bahasa Indonesianya, kalau hanya di lokutara yang bukan lokia gitu, maksudnya lokia ini samsara gitu. Jadi selama perbuatan baik apapun yang kita lakukan, selama masih di samsara, ya berbuahnya masih di samsara, nggak bisa, kecuali sudah sotapanna gitu. Sotapanna sudah di kategorinya lokutara. Kira-kira nangkep nggak maksudnya? Oke. Enggak, poinnya saya lebih ke ini sih. Gimana maksudnya supaya kita bisa mengajak orang supaya orang lebih
yang biasanya cuma kebaktian, dia bisa ke mau level mau belajar gitu kan, mendalami Dharma. Dan orang yang biasa belajar aja itu supaya gimana kita bisa ngajak dia supaya mau ke kayak meditasi kan kayak gitu. Apakah itu karena ajakan dari atau niat dari orangnya atau karena memang buah karma dia yang belum mencapai waktunya, jadi dia belum saatnya naik level kayak gitu. Oke, saya sharingnya dari pengalaman pribadi aja boleh ya? Oke. Saya kalau misalnya Suparnim kan tahu ya ternyata temenan di Facebook gitu ya. Saya kan sering banget dulu waktu belajar Abhidhamma sharing di Facebook ya, ngajakin teman-teman untuk belajar Abhidhamma juga gitu. Sudah hampir setengah tahun apa lebih dari setengah tahun, saya terus terang memutuskan untuk tidak mengajak di umum lagi. Alasannya sebenarnya sederhana, karena menurut saya, buat saya gitu ya, coba benerin diri dulu satu. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa merubah apa istilahnya ya, yang memutuskan saya untuk berhenti mengajak orang-orang di media sosial gitu, karena apa sih waktu itu saya lupa. Pokoknya saya cuma bilang saya sudah tobat untuk mengajak orang-orang secara global itu maksudnya, karena butuh itu mungkin yang Sumarnim maksud adalah samweganya gitu. Samweganya itu harus muncul di masing-masing orang. Nggak bisa, ya bisa jadi dari denger kayak saya kan munculnya karena denger ceramah gitu. Bisa jadi orang lain munculnya karena saya ajakin, bisa jadi muncul channelnya banyak, saluran untuk munculin itunya banyak, kita nggak tahu. Kalau orangnya sendiri mencari, dia bisa menemukan, tapi kalau dianya tidak mencari, mau dikasih ceramah berapa banyak, mau dikasih buku berapa banyak, mau dikasih ajakan berapa banyak juga nggak bisa tergerak. Jadi kalau misalnya orang yang mau belajar, mungkin lebih banyak, kalau di Tipitaka sih disebutnya adalah orang-orang yang sudah memasuki usia 40-50. Oh di Tipitaka lo ya, disebutnya begitu. Di usia 40-50 ini adalah masa-masa di mana bahasanya apa? Keterdesakan spiritualnya muncul di umur 40-50. Itu yang ada di Tipitaka. Tapi kalau kita lihat teman-temannya kita banyak yang umur 40-50 tapi tidak tergerak untuk belajar ya banyak juga. Tapi kan ini dikatakan bahwa munculnya keterdesakan spiritual. Susah kan menjelaskan keterdesakan spiritual. Ya harus ada, kalau saya bilang harus ada link dari sebelum-sebelumnya sih. Jadi kalau misalnya kita nggak mupuk, kita mikirnya gini deh, kita mau ngajakin orang ya, tapi orangnya sulit misalnya. Kalau saya sekarang cuman fokus sama diri sendiri, artinya bikin kesempatan ini nanti di kedepannya, di kehidupan mendatang, bisa ada kondisi yang lebih cepat membuat saya sadar gitu, lebih cepat membuat saya sadar untuk belajar. Kalau kemarin kan baru sadarnya kan baru 2 tahun kemarin gitu. Coba kalau misalnya di kehidupan mendatang, bisa lebih cepat sadar, lebih bagus. Ya, nah misalnya sekarang kita lihat ada anak kecil yang sudah sadar untuk belajar Abhidhamma gitu. Yang sebelumnya lagi yang sudah ada di Myanmar sekarang bantenya itu jago banget, itu juga belum balik ke Indonesia. Jadi banyak gitu, banyak orang-orang udah mulai banyak karena mungkin yaitu kesadaran spiritualnya makin tinggi. Cuman kalau misalnya yang sekarang misalnya kita ngajakin mereka nggak bisa belajar, nggak bisa, ajakin meditasi nggak bisa. Gimana ya kalau kita ngajakin orang-orang nggak mau, kita nggak bisa paksa. Kalau meditasi sih sebenarnya kalau dia udah belajar, dia belajar teorinya dengan benar, meditasi itu kayak paket gitu, nggak dijalankan. Kalau udah ada teorinya, terus kita nggak meditasi, kita nggak bisa proof, kita nggak bisa buktikan apakah teori ini benar. Tapi begitu kita masuk ke meditasi, kita bisa tahu gitu, semua teori yang diajarkan itu terlihat di momen meditasi. Itu menariknya gitu, karena dia link. Nah, buat orang-orang yang tidak tergerak untuk mengetahui, untuk mengalami ini, gimana kita menceritakannya? Karena memang pada dasarnya kan kita lebih tertarik
dunia luar. Karena apa ya istilahnya ya? Sorry, saya lupa kata-katanya. Teleponnya nggak bunyi loh. Dunia luar itu lebih menarik gitu karena begitu banyak warna, begitu banyak, kan kita punya panca indera 5 ya. Jadi godaannya banyak gitu, tontonan, lagu, terus masak makanan, terus wangi-wangian gitu, kenyamanan itu distract-nya banyak. Makanya beberapa bulan yang lalu kan sempet tuh siapa sih lupa namanya, yang mengatakan bahwa umat Buddha dilarang menyanyi misalnya. Sebenarnya bukan umat Buddha dilarang menyanyi. Umat Buddha boleh-boleh saja bernyanyi, boleh menari, boleh segala macam. Tapi kalau kita mau berlatih meditasi, ini mengganggu banget, mengganggu sekali. Jadi jangan di-combine teori, jangan di-combine ajaran agama Buddha dengan sesuatu tanpa ditelusuri dulu gitu. Dasarnya. Ya, jadi kalau saya mau umpamakan meditasi itu kayak kita punya segelas air yang kita bawa, kan dia bergoyang ya, terus kita taruh kan supaya dia tenang tuh si airnya itu. Nah, begitu kita tenang, terus kita masuk dengan nyanyian, masuk dengan tarian, masuk dengan tontonan, ini airnya goyang. Perlu waktu lagi untuk diredakan gitu. Nah, umat Buddha mah boleh mau bernyanyi mau ngapain terserah, tapi kalau kita misalnya mau bermeditasi ini bukan nggak bisa, tapi akan jadi tantangan yang berat gitu. Nah, kenapa orang susah? Karena itu lebih menarik. Objek panca indera ini jauh lebih menarik gitu. Paham nggak kira-kira? Oke, ngerti. Jadi kalau misalnya pernah retret yang panjang, itu kan ditutup semua kan? Iya. Noble silent, tidak nonton, tidak nyanyi, tidak menari, tidak memakan makanan setelah tengah hari gitu. Ini semua panca inderanya dibatasin gitu. Dibatasin supaya kita tenang, kita hanya lihat ke batin gitu. Nah ini buat sebagian orang di beberapa hari pertama itu kan strugglingnya luar biasa ya. Apalagi yang megang handphone udah kayak megang ini, begitu sehari handphonenya ditahan, udah gelisah banget kan? Karena apa? Karena nggak megang handphone gitu. Ya ini lebih apa sih bahasanya? Gilesa, bukan gilesa. Gilesanya kita sendiri tebal gitu. Gilesanya kita sendiri sudah sangat banyak sehingga untuk memunculkan, kalau di istilahnya Mahayana itu kan ada bodhicitta ya, apa sih, kan dia katakan bahwa setiap orang punya cikal bakal kebudahan, ya kan ya. Nah ini untuk memunculkan ini tuh sulit gitu. Kenapa? Karena kilesanya kita sudah terlalu banyak. Ya kurang lebih itu sih maksudnya. Jadi kalau memang nggak bisa, kita bisa mengajak orang lain, kita usahakan, kita memberikan penjelasan, tapi tetap kembali ke masing-masing orang ya, tetap kembali ke orang-orang yang apakah tergerak, apakah bersambega dengan kejadian-kejadian. Kalau gini deh saya umpamakan, kalau orang yang pernah hampir meninggal, biasanya kenapa dia lebih hidupnya jadi setelah dia misalnya dia koma, terus dia lahir lagi, biasanya lebih baik nggak orangnya? Ya lebih sadar lah, biasa apalagi orang udah sakit, kadang udah stroke mungkin. Nah, sembuh biasanya habis itu mungkin bisa berubah dia. Nah, Ya, jadi lebih takut kan? Jadi lebih bukan takut, jadi artinya lebih bersambega gitu karena saya dikasih kesempatan kedua gitu ya. Ceritakan begitu. Nah, mungkin tapi pertanyaan saya apa iya kita harus nunggu sampai momen itu muncul baru kita sadar? Enggak toh? Jangan. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan ya. Pada saat kita lagi momen detik-detik menjelang kematian itu kan kita jadi baru ingat, aduh saya udah buat karma baik apa ya. Kalau yang sering mungkin seperti yang sudah pernah saya posting juga ya, kalau saya naik pesawat terbang, saya kalau naik pesawat terbang begitu duduk udah langsung terserah deh mau gimana terbangnya, saya nggak peduli. Pokoknya coba berusaha berpikir sebaik-baiknya gitu, berusaha mengumpulkan perbuatan baik yang ada gitu, bisa dikolek. Kenapa? Karena udah pernah ngalamin pesawat nggak ada udara, mau napas nggak bisa napas karena nggak ada udaranya, terus pesawatnya puk gitu pernah juga gitu. Jadi di momen-momen kayak gitu tuh bikin kita jadi gila nih nyari apa sih gitu. Kita hidup nyari apa sih?
Nah, kalau yang belum pernah ngalamin itu mungkin belum apa namanya, belum bisa keluar sampaikannya gitu, terdesakan spiritual, tapi ya mudah-mudahan jangan sampai kejadian itu muncul baru berpikir ya, mumpung masih muda, mumpung otaknya masih bisa dipakai dengan full capacity. Mungkin itu sih dari saya. Oke, Oke, thank you, Celi. Sama-sama. terima kasih Ibu Eli dan Pak Sumarlim. Saya rasa cukup ya. Iya, udah Waktunya setengah juga sudah 12. ini ada sedikit dari Ci Agnes ya, Bu Agnes ya. Izin sharing, belajar Dharma terutama adalah untuk memahami dan memperbaiki diri sendiri. Ketika kita sudah berhasil menundukkan diri sendiri, orang lain akan melihat dan terinspirasi untuk bisa bertransformasi. Sama seperti guru Buddha setelah mencapai kebudaan, beliau langsung mengajar sampai ada rekan pertapa yang memohon ajaran karena melihat perubahan pertapa Buddha. Ya, mungkin Ibu Eli ada yang mau ditanggapi atau sudah? Enggak, udah banyak waktunya, nanti kesiangan. Itu mungkin ya nanti kita sambung lain kali. Nanti kalau misalnya memang mau belajar, saya juga Sumarim juga pernah bilang, yuk kita sharing. Saya bukannya nggak mau sharing sih sebenarnya, karena menurut saya belum bisa praktisioner, karena ilmu itu alangkah baiknya kalau udah kita bisa praktekkan baru kita sharing. Tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar, gimana caranya belajar Abhidhamma dengan lebih, bukan dengan gampang sih, tapi maksudnya dengan lebih ngerti gitu ya. Saya dari waktu beberapa bulan lalu udah mikirin template-nya. Sebenarnya kalau kita ngerti, kita bisa bikin kayak mainan gitu loh. Cuman saya belum punya waktu untuk develop itu gitu. Kalau bisa dijelaskan dengan apa sih namanya, simulasi ya. Dijelaskan dengan simulasi, setelah ngerti biasanya hafalannya akan menyusul. Mungkin sih maksudnya begitu. Kalau itu sih bisa, cuman sekarang belum ada waktunya gitu ya. Nanti mudah-mudahan lah ya, tunggu saya dak-dikduknya selesai dulu ya. Tunggu saya selesai ujian dulu karena masih dak-dikduk. Karena ujiannya kan memang ujiannya nggak ada hubungannya sama apa-apa sih, cuman kayaknya seru gitu. Karena ini yang ngadainnya kan dari apa namanya sih? Menteri Keagamaan Myanmar ya. Jadi kayaknya serius banget gitu. Jadi ya berusaha untuk lulus ya. Berusaha untuk lulus. Nanti kalau misalnya mau belajar kita bareng-bareng lah ya. Nanti kalau misalnya mau saya bisa sih bikinin simulasinya supaya lebih nangkep. Tapi kalau hafalan kembali ke masing-masing ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Bu Eli atas Dharma Desananya. Perlu disarikan nggak nih ya? Saya sarikan sedikit saja ya. Jadi intinya Ibu Eli sudah berbagi pengalaman ya, banyak cerita yang sudah disampaikan juga. Ya intinya adalah kita sebagai ya sungguh sulit terlahir sebagai manusia ya, kira-kira seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk banyak belajar Dharma. Ya tadi dicontohkan juga seorang pemuda yang menghabiskan hidupnya hanya untuk foya-foya, jadi kesempatan untuk bisa mencapai kesucian pun dilewatkan. Lalu juga cerita tentang dua dewa yang bersahabat tadi ya disampaikan juga ya. Jadi intinya adalah kita berusaha dalam hidup ini banyaklah belajar Dharma dan juga terutama tadi disampaikan banyak berbuat baik ya. Berbuat baik intinya kita kan terutama menjelang momen kematian ya. Jadi itu kan kita tidak bisa mengatur ya pikiran terakhir yang muncul seperti apa. Jadi kita dalam kehidupan kita banyaklah menjaga ya pikiran kita supaya banyak berbuat baik, menjadikan itu sebagai kebiasaan sehingga diharapkan mungkin menjelang kematian pun adalah pikiran terakhir itu adalah pikiran yang mendukung kita terlahir di alam yang lebih baik. Ya, terus juga tadi disampaikan mengenai faktor kebiasaan ya. Jadi faktor kebiasaan ini harus sering dilakukan karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu itu yang menentukan kita mudah tidaknya saat ini untuk belajar Dharma misalnya ya, atau berdana maupun dalam praktek sila dan meditasi itu menjadi mudah jika kita punya kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di masa lalu.
Jadi intinya adalah kita jangan malas untuk belajar dan praktek Dharma ya. Kita bangun kondisinya, kita berada di tanah dan langsung ambil ya take action ya, ambil tindakan. Lalu tadi dijelaskan juga motivasi belajar abhidhamanya ya, awalnya memang hanya sekedar ikut-ikut kursus gitu ya, cuman akhirnya tumbuh minatnya untuk dorongan yang semakin besar untuk belajar abhidhamma sampai sekarang ya. Jadi ya saya rasa menjawab ya untuk topik kita hari ini ya. Tadi bersakit-sakit dahulu ya, baru bersenang-senang kemudian. Terima kasih Bu Eli atas Dharma Desana sharing dharmanya. Kita lanjutkan ya. Bagi rekan-rekan yang di lokasi maupun yang di Zoom ya, bisa melakukan dana paramita, kita bisa ditransfer ke BCA 1466 2121 31 atas nama Perkumpulan Majelis Budayana, diberikan keterangan BBC Bali atau dengan kode akhiran 08. Ya, terima kasih rekan-rekan atas donasi yang diberikan. Selanjutnya